Pernahkah kau membayangkan bagaimana dunia tampak dari mata para jin? Pernahkah kau menyangka bahwa turunnya wahyu bukan hanya mengguncang bumi, tapi juga menggetarkan langit dan makhluk-makhluk tak kasat mata? Sebelum langit dikunci, malam adalah waktu favorit para jin. Mereka naik setinggi-tingginya ke langit dunia, memanjat lapisan-lapisan udara, menempel di balik bintang, dan menyelinap di antara bisikan para malaikat. Mereka menguping percakapan tentang ajal, hujan, kelahiran, perang, dan takdir-takdir yang belum terjadi. Itulah kebanggaan mereka. Mereka anggap diri mereka sebagai penjaga rahasia. Mereka lalu turun ke bumi dan membisikkan satu kalimat benar yang mereka curi, dicampur dengan 1000 dusta. Manusia yang lemah imannya memuja mereka. Tukang sihir, dukun, dan peramal menjual berita langit dengan bayaran tinggi. Mereka diangkat, diagungkan, dan disangka memiliki kuasa gaib. Tapi kemudian, malam itu datang, langit berubah, bintang-bintang tak lagi diam. Satu persatu, langit diliputi penjaga, malaikat dengan wajah tegas, bersayap berkilauan, menggenggam panah-panah cahaya. Jin yang mencoba mendekat, terbakar. Jin yang mengendap-endap, dilemparkan oleh semburan api langit. Panik pun pecah di antara mereka. Kenapa langit tiba-tiba dijaga? Bukankah selama berabad-abad kita bebas naik turun? Teriak salah satu jin muda. Tak ada yang bisa menjawab. Para jin yang lebih tua berkumpul di padang pasir tandus, di tempat yang hanya mereka kenal. Mereka datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Dengan luka di tubuh dan hawa panas yang masih mengepul, mereka menggelar majelis darurat. Ada sesuatu yang besar terjadi di bumi. Gumam salah satu jin tua, matanya merah menyala, napasnya berat. Langit tak akan dikunci, kecuali karena sesuatu yang langka. Maka diputuskan, mereka harus mencari tahu. Pasukan jin dipecah menjadi kelompok-kelompok rahasia. Mereka menjelajahi bumi, mencari tanda, mencari cahaya, mencari penyebab mengapa langit tak lagi bisa mereka sentuh. Dan salah satu kelompok itu akhirnya melintasi sebuah lembah sepi bernama Nakhlah. Di sana, mereka mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara yang bukan sihir, bukan puisi, bukan mantra. Tapi ayat-ayat, kalimat yang menggetarkan, membakar yang batil, dan menyentuh hati paling dalam. Al-Quran baru saja turun. Tanpa mereka sadari, petunjuk telah datang untuk mereka. Dan tak semua dari mereka menolaknya. Malam itu, bumi sepi, tapi langit bergetar, karena sesuatu sedang terjadi di lembah Nakhlah. 10 jin berdiri diam. Tubuh mereka tersembunyi di balik bayang pepohonan, namun mata mereka menyala menatap ke arah satu sumber suara. Suara yang tak mereka kenali, tapi menggetarkan seluruh jiwa mereka. Itu adalah suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah membaca wahyu yang baru saja diturunkan, surah Al-A'raf. Ayat demi ayat, turun dengan kelembutan dan kekuatan yang bersamaan. Kata-katanya tajam menembus hati, namun indah seperti untaian cahaya. Jin-jin itu tercengang, mereka terbiasa dengan mantra dan bisikan setan. Tapi ini sesuatu yang jauh lebih tinggi. Inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ilar rushdi fa'amanna bih. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya. Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Salah satu jin yang paling muda di antara mereka jatuh berlutut, matanya berlinang, dadanya bergetar. Ia menangis. Ini bukan sekadar suara, ini jawaban. Ini cahaya yang selama ini kita cari. Ini sebab kenapa langit terkunci. Karena Tuhan sedang menurunkan wahyu kepada manusia pilihannya. Jin-jin yang lain saling menatap. Mereka bukan makhluk yang mudah percaya, tapi malam itu mereka tidak bisa menyangkal. Ada getaran dalam kalbu mereka, getaran iman. Sebagian menangis, sebagian mematung, dan sebagian mulai mengucap kalimat syahadat dalam bahasa langit yang mereka pahami. Mereka tetap diam hingga Rasulullah selesai membaca ayat. Tak satu pun dari mereka berani menyela. Tak satu pun dari mereka berani pergi sebelum kalimat terakhir dilantunkan.
Dan saat bacaan itu usai, mereka bergegas, bukan untuk kembali ke langit, bukan untuk menyusup atau menguping, tapi untuk menjadi dai di antara kaumnya sendiri. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, membenarkan apa yang sebelumnya dan membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus." Surah Al-Ahqaf ayat 30. Mereka menyeru, memperingatkan, dan sebagian dari mereka dibenci oleh kaumnya sendiri. Tapi mereka tak peduli, karena mereka sudah merasakan nur, cahaya yang tak pernah mereka temukan bahkan di langit tertinggi. Dan di antara mereka ada yang syahid. Jin-jin beriman itu diburu oleh kaumnya yang masih sesat, dituduh sebagai pengkhianat karena tunduk pada wahyu manusia. Tapi itulah awal dari perubahan besar. Jin tak lagi hanya makhluk pembisik. Sebagian dari mereka menjadi pengikut wahyu. Mereka menjadi saudara seiman di alam yang tak kasat mata. Malam itu, wahyu tidak hanya menggetarkan bumi dan mengusik langit, tapi juga mengubah takdir para jin untuk selama-lamanya. Langit malam tampak gelap, tapi bukan gelap biasa. Sejak wahyu turun, kilat dan nyala api terus berjaga. Bintang-bintang tak lagi hanya menghias langit, tapi menjadi peluru penjaga yang memburu siapa saja yang mencoba mencuri dengar. Dan di antara makhluk yang dulu paling leluasa melintasi cakrawala, kini terkapar, terusir, itulah iblis. Ia mengamati perubahan itu dari sudut bumi yang sunyi. Nafasnya membara, dadanya bergemuruh oleh amarah yang tak bisa ia salurkan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengubah tatanan ini? Ia tahu, ini bukan sekadar larangan biasa. Ini adalah pengusiran mutlak. Dulu, sebelum Muhammad diutus, dia bisa memanjat ke langit dunia, bisa mencuri dengar wahyu, bisa menyusupkan kebohongan di antara kebenaran. Tapi kini, semuanya lenyap. Ia mengirim pasukannya, jin-jin kuat yang biasa menembus dimensi. Tapi satu persatu mereka jatuh, terbakar, tersesat, terdampar di bumi dengan luka-luka tak kasat mata. Dan iblis dengan dendam yang semakin menebal berkata, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang menggetarkan langit dan bumi sekaligus. Ia menyamar, mencoba menyusup dalam bentuk tak terlihat, mendekati Makkah. Di sanalah ia mendengar suara yang membuatnya gemetar. Suara itu lembut tapi tegas, merendahkan tapi tinggi. Kata-katanya seperti cahaya yang menghujam pekat malam. Itulah suara Rasulullah membaca ayat-ayat yang baru saja diturunkan. Saat iblis mendengarnya, ia tahu, ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini bukan seperti wahyu-wahyu dahulu. Ini adalah firman yang menghancurkan belenggu, membakar tipu daya, dan mengubah seluruh medan peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Ia menyadari, kekuatannya melemah bukan karena langit dikunci, tapi karena bumi telah menerima kunci kebenaran. Ayat-ayat yang turun, seperti Al-A'raf yang didengar para jin, adalah ledakan cahaya yang menyebar dari satu hati ke hati lain, bahkan menembus dimensi jin. Beberapa dari mereka yang dulu setia pada iblis, sekarang bergetar oleh kalimat Allah dan bersujud. Iblis mencoba menyeret mereka kembali, tapi mereka tak bisa lagi ia pengaruhi. Ia menjadi seperti bayangan yang hilang arah. Dulu, hanya manusia yang melawan. Tapi kini, sebagian dari kaum jin juga ikut menentangnya. Dan itu membuat kekuasaannya runtuh dari dua alam sekaligus. Ia menciptakan strategi baru. Jika dia tak bisa lagi mengganggu dari langit, maka dia akan menanam racun di dalam hati manusia. Ia akan membuat mereka lalai, membuat mereka lupa, membuat mereka memandang ayat-ayat itu sebagai cerita lama. Tapi satu hal terus menghantuinya, suara itu. Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang mengandung peringatan bagimu. Iblis tahu, semakin banyak ayat yang turun, semakin sempit ruangnya untuk bergerak. Itulah kisah tentang bagaimana turunnya wahyu dari langit mengubah bukan hanya hati manusia, tetapi juga menguncang alam jin dan membuat iblis terdiam, tak berdaya. Langit yang dulu menjadi tempat para jin mencuri kabar, kini dijaga ketat dengan penjaga dari cahaya dan nyala api.
Jin yang biasa terbang leluasa kini terpental, tersesat, bahkan terbakar, karena satu hal yang tak mampu mereka lawan. Wahyu dari Tuhan semesta alam. Sementara iblis, sang penggoda, hanya menyaksikan dengan penuh amarah. Ia mendengar lantunan ayat itu, namun tak mampu menutup telinga manusia darinya. Karena wahyu bukan hanya suara, ia adalah kekuatan, cahaya, dan janji langit yang tak tergoyahkan. Maka wahai jiwa yang mendengarkan, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena setiap hurufnya bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membentengi dirimu dari kegelapan yang tersembunyi. Peluklah wahyu itu dalam hidupmu. Jadikan ia pelita dalam kesesatan, penuntun dalam kebingungan, dan penenang dalam kegelisahan.